Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PT Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih detail tentang SAP PT Modul, Anda bisa lihat di situs sapindonesia.net ya. Anda bisa lihat di sini. Di situs sapindonesia.net ini saya membahas tentang konsep bisnis ya dan pemahaman tentang apa yang ada di SAP PP Modul, baik itu master data ya, kemudian planning proses, material requirement planning, production order execution, dan configuration ya. Untuk Anda supaya tidak bingung melihat di sini banyak artikel, Anda bisa lihat di menu-menu atas ini ya. Kalau Anda ingin mempelajari tentang master data PP, Anda bisa lihat di master data PP ini. Nanti di sini akan lebih dijabarkan tentang master data, baik itu material type, kemudian master data yang lainnya. Jadi Anda tinggal klik begini aja ya. Kemudian kalau ingin mengetahui lebih jauh tentang MRP, Anda tekan MRP di sini. Kemudian di sini ada pembahasan tentang MRP, scrap in MRP, different MRP prosedur, scope of planning, dan seterusnya ya. Kalau Anda yang mau lihat konfigurasi, kebetulan ini belum saya perbaharui karena ini sesi materi terakhir. Di sini Anda bisa lihat juga contoh di sini pembahasan di konfigurasi pada SAP PP yang diperlihatkan dengan menu pad ya. Contoh untuk bill of material allocation Anda bisa lihat nanti di production, basic data, bill of material, alternate determination, dan seterusnya. Ini nanti mudah-mudahan saya bisa sempat membahas ini, tapi untuk yang ingin serius atau fokus lebih dalam tentang SAP PP, Anda bisa bergabung dengan saya di member area ya, karena di situ pembahasannya akan lebih dalam. Jadi kalau di sini hanya sebatas konsepnya aja, saya membuat video tutorial durasi 10 menit. Kalau di member ini rata-rata sekitar 1 jam pembahasannya. Berikut tentang skenario yang ada di SAP PP modul. Oke, kita lanjut pembahasan kita masih seputar kapasitas dari mesin ya. Kali ini kita masuk ke capacity evaluation ya. Oke, di dalam capacity evaluation, capacity requirement di compare dengan available capacity. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk kita memahami bahwa kita akan mengevaluasi satu kapasitas dari mesin itu, tentunya adalah dengan membandingkan capacity requirement ya dengan available capacity. Capacity requirement yang ada di order atau di plan order, dan available capacity yang ada di setup dari work center ya. Dengan membandingkan itu, maka kita bisa mengevaluasi dari kinerja mesin. Oke. Kemudian capacity evaluation juga memiliki determine dari available capacity, menunjukkan kapasitas yang tersedia dan capacity requirement, kapasitas yang diminta, sehingga kita bisa membandingkan. Tadi saya sudah jelaskan ya, bisa membandingkan antara kedua itu. Kemudian standar overview secara periodik membandingkan available capacity dengan capacity requirement untuk memilih work center untuk masing-masing capacity kategori. Jadi kalau saya teruskan lagi, load and remaining available capacity juga diperlihatkan ya. Dari hasil capacity evaluation itu ya, kita bisa mengalokasikan mesin, kita bisa mengalokasikan order ke posisi kapasitas yang memenuhi dari mesin. Sebagai gambarannya, saya bikin simulasi di sini, coba kita lihat ya.
Nah, di sini saya simulasikan jika misalnya available capacity ini 8 jam sama dengan 1000 pieces ya. Jadi kemampuan mesin itu dalam waktu 8 jam bisa menghasilkan 1000 pieces. Nah, kemudian itu available capacity ya, ini available. Kemudian capacity requirement-nya itu ada order meminta membuat 2000 pieces ya. Jadi lebih dua kali lebih besar daripada yang available ya. Otomatis maka di sini effort yang dibutuhkan adalah 8 jam kali 2 kali. Kali 2 ya, kali 2 kalinya kan 2 kali kelipatannya dari 1000. Sehingga mencapai 16 jam ya, 16 jam mesin itu bekerja dan ini jelas melebihi kapasitas atau overload ya. Tahunya dari mana kita melebihi kapasitas? Karena kita sudah men-set up di mesin selama 8 jam ya. Maka hasilnya ini adalah overload. Itulah yang dimaksud dengan evaluation. Kemudian capacity evaluation ini dia available capacity ya dikurangi dengan capacity requirement. Jadi kalau ini menjadi minus 8 berarti dia overload selama 8 jam, kelebihan effort ya kapasitas. Lalu kapasitas leveling adalah overload atau underload pada saat capacity evaluation. Nah, kita tadi mencontohkan di sini ada overload ya. Maka ada namanya fasilitas untuk mengatur leveling, kapasitas leveling untuk supaya tidak terjadi over atau under ya. Kalau terjadi seperti ini tentu saja ini tidak efisien mesin ya. Maka kita akan mengatur level istilahnya leveling ya kalau dalam kapasitas mesin istilahnya itu adalah leveling, mengatur kembali posisi-posisi order ya pada tempat yang lain, pada tempat yang kosong atau kita menyediakan mesin yang lain gitu. Kemudian nanti juga kita akan bahas tentang capacity reduction. Reduction itu capacity yang memang menjadi free ya, tidak ada lagi tidak ada lagi effort atau kapasitas dari mesin setelah kita melakukan capacity reduction. Ini terjadi pada saat order ya, pada saat ordernya ini sudah dilakukan proses finishing ya. Finishing itu pada saat confirmation, order pada saat di confirmation atau di TECO, technical complete, atau di CLSD ini di close ya, business closure, atau di DEL atau di cancel. Nah, pada saat order dilakukan proses ini, maka mesin akan menjadi free ya, akan menjadi free lagi. Jadi kita bisa menggunakan untuk order yang lainnya. Oke. Nah, ini simulasi yang kedua, nanti Anda bisa lihat di sini ada base quantity-nya misalnya 100 pieces, kemudian operation time-nya 8 jam, requirement quantity-nya adalah 1000 pieces, maka durasi operation-nya adalah 80 jam. Nah, coba nanti Anda pahami dulu konsep yang ada di sini. Secara bisnis kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan capacity evaluation ya, tadi itu membandingkan available dengan requirement, dan capacity leveling ya. Capacity leveling berarti kita mengatur kembali order yang memang tadi terjadi under atau over ya. Kalau tidak ada under atau over ya kita tidak melakukan proses leveling gitu. Oke, nah ini gambaran dari capacity levelingnya dan lebih jelasnya akan terlihat di grafik ini ya. Nanti kalau misalnya di sini ada terjadi tumpang tindih seperti ini, maka order akan di dispatch gitu ya. Akan diatur kembali, kita yang ngatur sendiri. Biasanya tim PPIC mengatur kembali, mencarikan tempat-tempat yang maksudnya mencarikan tanggal yang memang free gitu ya. Oke, saya kira pembahasan tentang capacity ini dispatching ya, dispatching.
Dan ini yang reduction, yang terakhir ya. Reduction tadi pengaruh dari proses terjadinya konfirmasi atau di log atau di TECO, ini technical complete, atau indikator yang di CLSD atau di apalagi status business closure ya, di closing atau di DEL atau di cancel. Itu yang menyebabkan tadi kapasitas mesinnya menjadi free kembali dan bisa digunakan oleh order yang lainnya. Oke, saya kira pembahasan tentang kapasitas secara bisnis proses sudah saya paparkan demikian ya. Jadi kesimpulannya nanti Anda bisa lihat di situs ada 4 poin ya. Ya, ada 4 poin. Sekali lagi saya ulang. Di sini ada yang available capacity, ada yang capacity requirement, capacity evaluation, leveling, dan terakhir adalah reduction, capacity reduction. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini tentang kapasitas dari mesin bisa Anda pahami. Ini adalah kegiatan di produksi. Tentunya kalau yang SAPPP harus pahami konsep ini karena dia akan selalu berkutat gitu ya, bergelut dengan namanya order. Tentunya ordernya juga kan dari sisi kapasitasnya harus tersedia. Bukan saja kemarin kita membahas dari sisi material, MRP ya, material requirement planningnya juga harus ready untuk membuat suatu order, untuk available order. Juga hal lainnya adalah capacity ya, capacity dari planning juga harus available supaya tidak ada proses yang tadi tumpang tindih, under atau overload di order dan semuanya berjalan dengan baik, dengan sesuai harapan. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang capacity planning. Nanti kita akan masuk ke pembahasan yang lainnya masih di production order execution. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.